Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, sebuah kafe runtuh, 7 karyawan hilang. 15 pekerja yang sempat diancam kelompok bersenjata di Kabupaten Duga berhasil dievakuasi ke Timika. Minyak tanah langka di Merauke, setiap keluarga hanya diberi jatah 20 liter per bulan. Gempa magnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, sejumlah bangunan rusak. Kerusakan terparah terjadi di wilayah kota Jayapura, tepatnya di kawasan Ruko Dok 2 Jayapura. Sebuah kafe yang berada di pinggir laut runtuh karena guncangan kencang yang terjadi Kamis sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis di mana ada 7 orang yang sedang berada di dalam Cirita Cafe. Hingga berita ini disusun, polisi dibantu tim SAR masih berusaha mengevakuasi ke-7 korban yang tercebur ke laut. Sementara layani? Tidak, kamu sudah selesai makan cuma mereka lagi. Pas goyang itu langsung roboh. Oh, goyang langsung roboh? Kita masih baru lari, pas kita kan hampir jatuh juga tapi langsung loncat. Sempat lompat ke pintu. Selamat. Nona, posisinya pas di samping pintu jadi cepat. Yang kopinya siapa kopi? Di rumah? Ada. Selamat. Lagi ke perempuan? Laki-laki, selamat semua. Kasir selamat juga? Pokoknya kasir. Sementara di tempat lain, sejumlah fasilitas umum juga rusak seperti Gedung Mall Jayapura, Gedung Universitas Cendrawasih, pagar Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, dan beberapa gedung penjualan mobil. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. 15 pekerja bangunan puskesmas di distrik Paro, Kabupaten Duga, Kamis kemarin berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri ke Timika. Setelah tiba di Timika, seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tim Satgas Gabungan saat ini sedang berupaya mengevakuasi pilot Philips Max Marten, WNA asal Selandia Baru. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah pilot disandera atau bersembunyi dari kejaran KKB karena petugas masih mengumpulkan informasi. Bisa kita evakuasi semua di langit dengan heli Karakal dan heli Polri. Semua dalam keadaan sehat dan sekarang sedang melaksanakan kegiatan check up. Karena yang dapat kita dapat informasi adalah yang 15 pekerja ini. Kalau waktu itu informasinya pilot dulu ya kita evakuasi pilot itu dulu. Ya karena ini informasi keberadaan tenaga kerja yang dapat dulu ya kita selamatkan ini dulu. Kita pengennya ya semuanya dapat kan, dua-duanya dapat. Tapi informasi tempat itu lokasi itu keberadaan pekerja ya kita selamatkan yang ini dulu. Nggak mungkin kita ke yang lain juga enggak. Seperti itu. Tidak bisa menyampaikan itu disandera atau tidak. Kan tadi sudah saya bilang. Saksinya belum ada. Saksinya itu kan 5 penumpang itu. 5 penumpang itu. Nah, kita ke sana juga belum. Nah, makanya kita upayakan bisa ke sana. Bupati Nduga Namiagwi Jangge menyesalkan tindakan teror yang dilakukan KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang membakar pesawat milik maskapai Susi Air. Menurut Bupati, pesawat merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan masyarakat di daerah pegunungan yang sangat membantu perekonomian daerah. Namiagwi Jangge juga meminta Egyanus dan anggotanya membebaskan pilot Susi Air, Philips Max Marten. Cara bagaimana kita harus menyelamatkan pilot. Saya secara pribadi atas nama pemerintah Kabupaten Duga sangat menyesal atas kejadian ini.
kami orang juga, masyarakat juga yang ada ini ingin berkembang, ingin sekali untuk berkembang, ingin maju, ingin menikmati pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Kami punya kerinduan besar. Anak-anak kami semua ingin berkembang, maju. Tapi kami selalu dihadang, dihalangi, dibatasi terus-menerus. Sampai kapan saya harus berkembang? Saya sangat sedih. Saya sebagai orang muda. Saya pada kesempatan ini meminta kepada saudara Egyanus Kogoya dengan pasukannya untuk segera menyerahkan pilot itu. Segera menyerahkan pilot itu kepada kami, kepada pemerintah daerah, supaya kita harus bebaskan dia, karena dia kasihan, dia hanya melayani, dia tidak melakukan sesuatu kejahatan terhadap masyarakat, terhadap mereka juga. Namia memastikan pemerintah daerah tetap akan membangun infrastruktur di daerahnya. Ia mengaku tidak gentar dengan teror yang dilakukan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Distrik Paro di Kabupaten Duga merupakan daerah dengan medan yang sulit dan hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat berbadan kecil. Selain itu, di daerah ini belum ada jaringan komunikasi. Pesawat milik maskapai Susi Air Selasa lalu dibakar KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pesawat membawa 5 penumpang, warga asli Paro. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Di hari ke-10, tim gabungan TNI Polri kembali menemukan satu lagi korban terputusnya jembatan gantung di distrik Iwur, Pegunungan Bintang. Korban bernama Bribtu Yohanes Mateus ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul. Upaya tim gabungan TNI Polri dibantu masyarakat membuahkan hasil setelah mereka melakukan pencarian di Kampung Dipol hingga ke ujung Bandara Iwur. Jenazah Bribtu Yohanes Mateus telah dievakuasi ke distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul dan akan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Nabire. Lokasi penemuan yaitu di distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul. Korban atas nama Bribtu Yohanes Mateus. Adapun waktu ditemukan jasad tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 15:29 waktu Indonesia bagian timur. Di mana pada pukul 10:30 waktu Indonesia bagian timur, masyarakat Kampung Arim melakukan pencarian di sekitar air terjun dan menyisir balik hingga ke ujung Bandara Iwur. Kemudian pada pukul 15:29 waktu Indonesia bagian timur mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan jasad seorang laki-laki yang hanyut di Kali Digul dan diamankan di distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul. Dengan ditemukan korban Bribtu Yohanes Mateus, maka seluruh korban yang berjumlah 4 orang sudah ditemukan, yakni Pratu Ferdian Dwi Kusuma, Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, dan Bribda Stefan Randongkir. Sebelumnya, rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama dan Satgas Pamwil Tasrat RIPNG Yonif 143 TWEJ hendak meninjau personel TNI Polri yang bertugas di distrik Iwur. Namun saat menyeberang jembatan gantung, tali jembatan putus dan mengakibatkan 4 personel TNI Polri terjatuh ke Sungai Digul. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Minyak tanah kian hari sulit ditemukan di Merauke, Papua Selatan. Hal tersebut terlihat ketika warga di Kelurahan Samkai harus berjam-jam antre untuk mendapatkan minyak tanah yang hanya dijatah 20 liter. Tidak hanya di Kelurahan Samkai, hampir di seluruh Merauke, minyak tanah seolah menghilang dari pasaran. Hal tersebut membuat para ibu rumah tangga di Merauke pusing 7 keliling. Mary misalnya, ia mengaku membutuhkan 5 liter minyak tanah untuk memasak dan ia harus sudah antre sejak pukul 3 sore. Dan 3 jam kemudian, ia baru mendapatkan minyak tanah. Begitulah perjuangan Mary dan para ibu di Merauke. Tadi di sini antriannya dari jam berapa? Jam 3 ya? Nah, sekarang udah jam 5 ya, hampir jam 5 ya. Ini biasa dapat kalau antri.
Ya. Biasa dapat. Saya baru pernah antri di sini jadi. Baru antri ini? Iya, baru satu kali. Dijatah berapa liter satu hari satu orang ini? Tahu ya? Berapa? 25. 5 liter saja? Iya, kalau saya 5 liter. Nama sudah ada karena kita warga di sini tetangga dicatat nama. Jadi Dijatain berapa, Bu? ya Dijatain berapa? 25. Satu kali? Satu kali ya. Itu berapa hari baru bisa dapat lagi? Nanti 1 bulan. 1 bulan Iya. lagi? Oh, jadi 1 bulan itu ya? Iya. Oh, 1 bulan. nah, itu tidak kumpul KTP apa tidak? Tidak. Oh, gitu, langsung aja Cuma ya? supaya disiplin, ya tidak buru-buru, tidak baku gesek-gesek dengan siapa. Jadi kita utamakan kita Warga tetangga sini di sini, ya? warga sini Oh. dulu. Sementara pedagang mengatakan penjualan minyak tanah sengaja dibatasi karena pasokannya dari Pertamina juga terbatas. Rata-ratanya berapa? Artinya Kalau masalah sekarang ini rata 30, 30 satu. Itu untuk 1 bulan ya? Iya. Untuk 1 bulan. Kalau Pak Haji sendiri dapat jatah pengiriman dari Pertamina berapa banyak? 5 KL. 5 KL per 1 bulan itu ya? Udah kan? Dulu agak lumayan sih, banyak tapi ada pengurangan, baik dikurangi kan. Dulu dapat berapa Pak Haji? Dulu Berapa KL? banyak sampai 10 KL. 10 KL ya? Iya. Sekarang tinggal 5 ya? 35. Saat ini antrean untuk mendapatkan minyak tanah bagi warga di Merauke hampir setiap hari terlihat di sejumlah kawasan di Merauke. Pasokan minyak tanah dari Pertamina memang berkurang dan hingga kini belum ada langkah yang diambil pemerintah untuk membenahi distribusi dan pasokan minyak tanah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.